Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurtina Sari dari SD 35 Tonasa 2 telah melaksanakan real teaching modul 2 berpikir komputasional. Berikut ini rekaman video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tentang kecerdasan artifisial berpikir komputasional. Bagaimana, semua hadir? Hadir. Ya, siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir. Kenapa Binyamanyu tidak hadir? Ya, semoga teman kita doakan bersama besok sudah bisa lagi masuk belajar bersama kita ya. Ya, seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Alicia, ketua kelas, boleh pimpin doa Nak di depan sini. Ilman warzuqni fahman Indonesia hariku tanah tumpah darahku di sana Dipandu ibuku Indonesia bangsa dan tanah kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangga jiwanya bangga untuk Indonesia Raya. Sewaktu kalian akan berangkat ke sekolah, tadi kalian bangun pagi, apa yang kalian lakukan? Apa? Mandi. Di mandi, apa lagi? Makan, ya, apa? Pakai baju makan. Pakai baju makan. Waktu kalian mandi, apa yang kalian lakukan? Pakai sabun. Sampo. Iya, jadi itu adalah aktivitas sehari-hari yang sering kita lakukan. Bagaimana cara menyelesaikan semua itu supaya tidak berantakan pagimu? Sudah bangun tidur, mandi. Bagaimana caranya? Supaya tidak berantakan pagi, tentu kita harus bangun lebih awal dan melaksanakan kegiatan secara teratur, secara tertib, betul. Nah, baiklah anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita melakukan pembelajaran secara berkelompok, anak-anakku semua diharapkan mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan tepat. Anak-anakku semua diharapkan mampu mengidentifikasi masalah sederhana yang dialami sehari-hari dengan tepat. Anak-anakku semua diharapkan mampu memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil secara sistematis, dan anak-anakku juga diharapkan mampu menyusun urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien, dan anak-anakku juga diharapkan mampu menyajikan solusi masalah dalam bentuk visual menggunakan simbol sehingga mudah dipahami. Siap untuk belajar? Siap. Iya. Kalau kalian sudah siap untuk belajar,
Mari kita melakukan tepuk 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Bangun pagi berolahraga, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Iya, terima kasih. Jadi kemarin kita sudah belajar juga tentang bagaimana cara membersihkan diri ya. Nah, selanjutnya, karena hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, Ibu, mari kita tonton bersama video pembelajaran yang telah Ibu Guru buat sendiri. Silakan disimak dengan baik ya materi kita. Coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu berpikir komputasional? Proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah, perancangan sistem dan pemahaman perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep-konsep ilmu komputer. Tentang bagaimana cara berpikir yang sistematis dan logis seperti yang digunakan dalam komputer untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Adapun prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, decomposition, yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk diselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah untuk menemukan solusi. Yang ketiga, abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi, ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun pendekatan pembelajaran berpikir komputasional ada 2, yaitu yang pertama plaget, yang kedua unplugged. Plaget adalah pembelajaran yang menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Contohnya Scratch, Junior, Code.org untuk belajar pemrograman. Pendekatan yang kedua yaitu unplugged adalah pendekatan yang tidak menggunakan perangkat elektronik tetapi mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Contohnya menentukan cara membuat sarapan pagi, menentukan cara membuat teh, dan lain sebagainya. Contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berpikir komputasional dengan pendekatan unplugged, yaitu merencanakan rute perjalanan. Ini menggunakan dekomposisi untuk memecah perjalanan menjadi segmen-segmen, mengenal pola yang sering dilewati, dan algoritma untuk menentukan rute terbaik. Yang kedua, menyikat gigi, mengikuti algoritma langkah demi langkah menyikat gigi yang baik dan benar, mengidentifikasi pola bahan yang sama, dan abstraksi untuk fokus pada langkah-langkah utama. Contoh ketiga, mengatur lemari pakaian, mendekomposisi pakaian berdasarkan jenis, mengenali pola, dan membuat algoritma untuk menyusunnya secara efisien.
Ya, itu tadi materi. Tadi berpikir komputasional. Ada yang bisa jelaskan ke Bu Guru apa itu berpikir komputasional? Apalagi tadi berpikir komputasional setelah kita menyimak video, berpikir untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan apa nak? Iya, dengan memanfaatkan konsep-konsep ilmu komputer. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk hebat dulu untuk Atika. Iya tahu wah. Iya tahu wah. Iya tahu wah. Hebat Ki. Jadi jadi anak-anakku sekalian ini diharapkan bisa Ki berpikir seperti komputer. Di bagaimana kita berpikirnya komputer? Sistematis, Ki. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada contohnya. Apa contohnya? Menyelesaikan masalah apa yang bisa kita selesaikan dengan berpikir komputasional. Apa tadi contohnya? Tadi itu ada 3 di video. Pertama apa tadi? Menyusun. Iya betul, menyusun pakaian di lemari. Di situ. Iya, gosok gigi. Apa lagi? Memasak di. Nah, ada lagi itu prinsip-prinsipnya. Ada yang ingat tadi? Prinsip berpikir komputasional ada berapa? 4. Pertama apa? Decomposition. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Berpikir. Keempat, berpikir algoritma. Seperti kalau kita menyusun pakaian di lemari, harus gitu menjadi bagian-bagian kecil. Dipilih-pilih toh biasa toh. Nah, abstraksi dipilih-pilih Ki. Bilang oh celana dengan celana. Ini yang dihanger. Celana baju dengan baju. Jangan Ki kumpul Ki. Langsung di celana hambur-hambur toh. Nah, itulah cara berpikir secara komputasional. Jadi tidak mesti pakai komputer, tidak mesti pakai laptop. Ternyata berpikir komputasional itu bisa didapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Paham? Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, coba kalian perhatikan apa ini masalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Biasa dapat begini, biasa lihat. Coba lihat dulu semua gigimu. Ada yang seperti ini. Ada yang lubang giginya. Ada lubang. Ada yang berkarat. Ini penuh dengan apa ini? Kuning-kuning. Penuh emas, tapi bukan emas. Banyak emasnya di giginya. Nah, itu contoh masalah kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi kalau dapat masalah begini? Ini masalah tuh bisa menimbulkan apa? Kalau begini gigi. Sakit gigi. Apa? Sakit gigi. Apa? Sakit gigi. Apa lagi? Bau? Mulut. Bau? Mulut. Orang bicara sama kita kurang sedap. Tidak cantik, tidak ganteng Ki. Kalau ada bau-bau mulut tak. Bagaimana caranya mengatasi supaya tidak begini mulut tak? Harus rajin sikat gigi. Apa? Harus rajin sikat gigi. Rajin sama gosok gigi. Sudah benar langkah-langkahnya gosok gigi. Tahu langkah-langkah yang baik dan benar. Kira-kira seperti apa cara menyikat gigi? Nah, ada yang tahu? Satu orang dulu, bagaimana cara tak kalau gosok gigi di rumah?
Dinda apa Dinda? Langsung di apa? Langsung dikasihkan odol baru dikasih masuk di mulut. Langsung dikasihkan odol baru kasih masuk di mulut. Kita bagaimana cara tak gosok gigi? Sama juga. Sama juga. Kalau yang ini di sini bagaimana caranya gosok gigi Tasya? Gosok gigi. Bagaimana caranya Tasya gosok gigi? Itu cantik gigi tak? Kumur-kumur. Gosok gigi. Sama Kumur-kumur gosok gigi. Terus gosok gigi bagian dalam. gigi bagian dalam. Bagian luar juga. Terus Muntahkan airnya. tahan airnya. Terus Sudah. tadi dikasih pasta gigi odol. Tidak ada sebutin tadi. Nah lupai. Oke, untuk lebih jelasnya kita nonton dulu cara menyikat gigi yang benar. Posisikan sikat gigi miring membentuk sebuah yang berderajat terhadap permukaan gigi. Sikat gigi depan arahnya vertikal ya sobat joy, satu arah dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi, gusi ke gigi, gusi ke gigi. Untuk gigi belakang, gerakannya mengikat perlahan ke seluruh gigi. Gerakan untuk gigi belakang. Semuanya ya, sobat joy. Dan satunya. Kemudian untuk bagian dalam, gerakannya adalah gerakan maju mundur perlahan-lahan. Seperti ini. Jangan lupa bagian dalam bisa juga ya. Gerakannya pas ke bawah. Lakukan gerakan yang sama untuk bagian bawah ya sobat joy. Depan dari arah gusi ke gigi, satu arah. Kemudian di belakang, gerakan mutar, satunya, mutar, bagian dalam, maju mundur. Nah, selanjutnya bersihkan bagian dalam dengan polisi rendah atau skraper, atau bisa juga menggunakan gaya sikat dengan gerakan dari belakang ke depan secara perlahan. Apabila sudah selesai, sobat joy boleh menggunakan penanda gigi atau dentato sebelum membersihkan sela-sela gigi. Setelah itu, sobat joy bisa kumur-kumur secukupnya dan sekarang sudah selesai. Tips untuk sobat joy. Nah, demikianlah tutorial menyikat gigi yang baik dan benar. Ada yang mau bertanya, Nak? Sekarang Bu Guru akan membagikan lembar kerja ya. Ini LKPD-nya. Silakan dibaca petunjuknya ya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti di atas baru ditempel. Ya, silakan ditulis di sini Nak langkah-langkahnya. Guys, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Saya Bu. Ya, apa? Ya, silahkan anak-anak. Coba Bu Guru minta dulu satu orang untuk mempraktikkan ya cara menggosok gigi yang benar. Naik dulu. Coba Kanza. Naik ini dulu. Ini ya. Ya, coba perhatikan dulu temannya.
Yang pertama itu apa? Pilih bulu sikat. Nah, ini sudah ada sikatnya ya. Setelah itu basahi sikat giginya, basahi. Ya, ya ada ya. Setelah itu, nah diisi isi odol, Kanza. Isi nak, kasih keluar ya, kasih penuh ya. Isi odol, ya. Ya, ditutup odolnya. Setelah itu, nah giginya bagian depan. Kalau dari depan itu apanya dulu? Dari atas, tadi. Nah, kalau yang gigi bawah mengikut dari gusi ke atas. Kemudian masuk itu di dalam, di apa ya? Bagaimana caranya kalau bagian dalam disikat? Diputar. Bagian dalamnya lagi gigi. Ya, sudah ya. Nah, gerakan dari atas ke bawah. Kalau gigi bagian atas, kalau gigi bagian bawah dari bawah ke atas. Setelah itu bersihkan lidahnya juga. Tensa lidahnya. Setelah itu kita kumur. Ya, terima kasih untuk Kansa. Silakan duduk. Nah, sekarang silakan dilanjut LKPD-nya. Sudah ada yang selesai? Coba kelompoknya. Siapa dulu yang mau? Alicia, maju ke depan nak. Ya, silakan ditempel-tempel gambarnya. Tempel Maki, silakan ditempel langkah-langkah. Ya, anak-anakku semua, silakan perhatikan dulu. Temannya di depan ya akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang langkah-langkah menyikat gigi yang baik dan benar. Pilih bulu sikat sesuai dengan ukuran logam mulut. Apa itu simbolnya itu? Diberi simbol apa nak? Bunga. Ya. Kemudian simbol kedua apa? Basahi sikat gigi dan beri pasta gigi berluofride secukupnya. Ya. Langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Sikat gigi piring 45 derajat dan di posisi permukaan gigi. Ya, langkah keempat, kasih simbol apa? Sikat Dikasih simbol bola. Ya. Kemudian langkah kelima, Untuk gigi belakang mundur perlahan-perlahan. bisa saja. Bagian dalam gigi seri gerakan dengan arah atas bawah. Ya, simbol apa itu? Ya. Ya. Kemudian Bersihkan bagian lidah dengan pembersih lidah atau bulu sikat. ya. Lalu Kumur-kumur secukupnya. iya. Lalu iya, tepuk tangan untuk kelompok Kanza dan teman-temannya Alicia. Jadi luar biasa ya. Jadi teman kalian ini sudah menerapkan berpikir komputasional. Ya, dia menerapkan berpikir komputasional pada langkah-langkah menyikat gigi. Dia sudah memilah-milah menjadi bagian-bagian kecil tadi.
Kemudian dia sudah menerapkan konsep algoritma di sini. Dia kasih untuk langkah pertama simbol bunga, langkah kedua bintang, langkah ketiga botol, langkah keempat bola, langkah kelima bendera, langkah keenam layang-layang, langkah ketujuh buku, langkah kedelapan. Nah, dia sudah menggunakan simbol-simbol. Tepuk tangan untuk kelompok teman kalian. Silakan nak duduk. Tepuk hebat. Iya tahu wah. Iya tahu wah. Iya tahu wah. Hebat Ki. Iya, kalau kelompok berikutnya siapa yang mau? Kita nak. Naik lagi. Ini tempel di sini. Boleh. Silakan maju ke depan. Ya, perlihatkan ke teman kalian sini. Silakan ditempel di sini langkah-langkahnya. Bisa tertempel nak? Iya. Satu lingkaran. Basahi sikat gigi dan beri pasta berfluorid secukupnya. 2 lingkaran. Sikat gigi depan arah vertikal satu arah dari gusik ke gigi. 4 lingkaran. Iya. Sikat gigi depan arah vertikal arah ke gusik. Untuk gigi belakang arahkan dengan gerakan melingkar 5. Untuk bagian dalam gerakan secara maju dan mundur perlahan 6. Bersihkan bagian lidah dengan gigi gerakan dengan arah ke atas ke bawah 7. Bersihkan bagian lidah dengan bersihkan atau bulus sikat 8. Kumur-kumur secukupnya 9 lingkaran. Oke deh, tepuk tangan untuk temannya. Silakan duduk nak. Makasih ya. Ya, jadi luar biasa sekali penampilan dari teman kalian ya. Ada yang mau bertanya nak? Ada yang mau bertanya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, sekarang Bu Guru akan membagikan asesmen akhir. Silahkan dikerjakan ya. Berapa ke sini nak? Silahkan dikerjakan, tulis nama tak terlebih dahulu, lalu dijawab ya. Silakan dikerjakan ya. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Tadi, ayo Ahyar. Ya. Ya, mana pulpennya Ahyar? Ya, nama lengkap. Yang selesai boleh kumpul. Ayo, sini dikumpul ya. Kelompok sana silakan dikumpul Alicia. Silakan nak, tutup kelompok dikumpul. Ya, tadi saya sudah kelompoknya nak. Ayo, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Hari ini kita belajar tentang apa? Berpikir, berpikir komputasional. Prinsipnya ada berapa? 4. Ada 4. 1 update composition. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat,
berpikir algoritmik. Kita tadi itu sudah belajar dengan contoh nyata, yaitu cara-cara langkah-langkah menyikat gigi yang benar. Kita tadi sudah ada masalah-masalahnya, kita dekomposisi itu kita mengumpulkan bahan-bahannya tadi, kayak ini odolnya, pastanya ya. Setelah itu kita pengenalan pola, bagaimana polanya kalau kita menyikat gigi, mulai dari apa dulu, menyiapkan bahan, baru kasih odol di Jangki kasih bilang terakhir baru dikasih odol, disikat kita tanpa odol ya. Setelah itu kita abstraksi, bagian pilih-pilih yang mana bagian penting ini di dalam menyikat gigi. Oh, penting sekali yang ini yang penting. Gosok bagian dalam, tidak boleh sembarangan cara menggosoknya ya. Kemudian tadi berpikir algoritma kita sudah lakukan seperti yang di depan ini, pakai simbol-simbol langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita. Silahkan anak-anakku tuliskan perasaan kalian di sini selama kalian pembelajaran, kemudian ditempel di sini ya. Ya. Silakan tempelkan di sini. Ayo semua ditempel, menulis baru menempel di sini ya, refleksinya. Silakan ditempel nak, semuanya. Ya. Oke. Silakan ditempel nak. Oh, tertempel ya. Oke. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, sudah nak, sudah. Oke, silakan duduk. Ya, Bu Guru sudah lihat di sini ada yang senang belajar dengan Ibu Guru, senang belajar komputasional. Iya, luar biasa ya. Oh, ada yang menulis mendapat pelajaran yang baru hari ini tentang langkah-langkah yang benar menyikat gigi. Ada yang senang menggambar, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baiklah, hari ini alhamdulillah kita sudah belajar ya. Seperti biasa, mari kita akhiri. Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nak? Ya, karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di pelajaran besok hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.